Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat metode untuk tuning PID yang namanya Ziegler-Nichols. Jadi metode Ziegler-Nichols ini itu adalah metode untuk memilih parameter kendali PID tanpa mengetahui pelan dari sistem. Jadi ini sangat berguna ketika kita berhadapan dengan sistem yang kita nggak tahu plannya itu seperti apa. Dan dari metode ini nilai parameter yang muncul nanti akan sangat berguna sebagai titik awal sebelum kita melakukan setting lebih lanjut gitu ya, untuk kita memperbagus respon dari sistemnya supaya mengikuti spesifikasi yang kita inginkan. Sebelum masuk ke metode, di sini saya coba lihat sedikit bahwa PID-nya itu diwakili oleh 3 parameter ya di sini ya. Ada KP, ada TI, dan ada TD. Jadi kalau ini konstanta proporsional, lalu yang ini adalah time constant ya. Time constant untuk integratornya. Ini time constant untuk derivatifnya ya. Kalau misalnya nanti ditanya KP, KI, KD, berarti KP-nya adalah KP, KP sama dengan KP, KI sama dengan KP per TI. Oh sorry, TI per KP ya. Cuma nanti kan dia ada di bawah ya. Oh, sorry. Dia tetap KP per TI karena nanti bentuknya jadi KP per TI kali 1 per S. Nah ini adalah KI-nya. Kalau KD sama dengan KP kali TD-nya. Kita lihat metodenya Ziegler-Nichols ada 2 macam. Yang ini metode 1, dia langkahnya sebagai berikut. Jadi pertama, respon dari sistemnya kita plotting dulu. Kita bisa ukur gitu kan, ukur output respon dari sistem. Lalu tentukan titik belok. Jadi kurvanya ini biasanya berbentuk huruf S gitu ya. Lalu nanti kalau bentuknya huruf S, ada satu titik di mana dia akan berubah dari yang awalnya kurva terbuka ke atas menjadi kurva terbukanya ke bawah. Nah, ini kita ambil titik beloknya, lalu kita buat garis tangent di sini. Tangent lainnya kita buat. Jadi kalau sudah dibuat tangent line, nanti kita akan melihat singgungan tangent lainnya di aksisnya ya. Ini di garis reference, ini di garis x-aksisnya atau di aksis waktu. Nanti kita akan lihat garis tangent ini nanti dia yang bersinggungan dengan reference itu di waktu berapa. Lalu yang bersinggungan dengan aksis waktu itu di waktu sama dengan berapa. Dari situ kita akan mendapatkan nilai L dan nilai T-nya. Jadi nilai T ini kita sebut sebagai konstan waktu, nilai L ini kita sebut sebagai delay. Lalu dengan nilai L dan T ini kita gunakan tabel berikut untuk menentukan KP, TI, dan TD. Misalkan kalau kita mau kontrolernya PID, maka KP-nya adalah 1,2 T per L. Kalau kita mau dia KI-nya, berarti TI-nya ini 2L, nanti dikalikan dengan KP. Yang TD juga seperti itu, dia adalah 0,5 L. Lalu kalau KD berarti 0,5 L dikalikan dengan KP-nya ini ya. Jadi saya tulis ulang. Kalau KI berarti 1,2 T per L dibagi 2L. Kalau yang ini KD sama dengan 1,2 T per L kali 0,5 L.
Ini kita coba simulasikan ya. Misalkan sini saya punya misalnya seperti ini. Oke, ini contoh yang sangat bagus ya. Jadi pertama kita akan menentukan di mana titik beloknya ya. Jadi kalau di MATLAB ini kita bisa pilih yang kursor ini. Ini kira-kira ngeplot tengah-tengahnya di sini. Lalu dari sana kita buat garis. Oke, sudah lurus ya. Jadi ini garis tangennya ini. Cuman kalau seperti ini kurang ya, ini harusnya kesini dikit. Oh, benar tadi ke sini ya. Kemudian. Oke, ini kayaknya udah oke ya. Dan ini titik beloknya. Lalu sekarang kita punya yang di atas ini. Saya mau di bawah sini ya. Nah, kita mau tahu ini tuh ini berapa gitu kan. Ini kita bisa bikin garis lagi. Terus satu lagi di sebelah sini. Langsung aja di sini juga. Oke. Jadi kita mau tahu T dan L-nya ya. Jadi untuk mengetahui T pertama, nah ini lurusannya kan di sini. Kita bisa klik di sini untuk mengetahui ini T-nya berapa. Jadi itu T-nya adalah 4,48. Saya tulis di sini 4,48 ya di sini ya. 4,48. Terus sebelah sininya kita bisa klik di grafik yang atasnya sini biar tahu T-nya berapa. Nah, 0,9 ya. 0,9. Jadi L-nya sama dengan 0,9. L-nya sama dengan 0,9. T-nya sama dengan 4,48 kurang 0,9. Berapa tuh? 3,58. Jadi ini T-nya 3,58, L-nya 0,9. Itu untuk mencarinya kalau grafiknya udah tahu ya. Nah, kalau grafiknya nggak ketahuan kan tadi harus di plot dulu ya, pakai step respon. Nah, untuk step respon ini adalah fungsi alih loop tertutupnya ya. Jadi yang close loopnya dicari dulu, baru kalau open loop itu adalah Y sama dengan R kali G saja. Kalau open loop ya. Kalau ada feedback, dia kan jadi Y sama dengan R kali
G per 1 plus G. Nah, ini yang kita akan plot step responnya, bukan yang G-nya saja ya. Jadi kalau misalnya di blok diagramnya ada sistemnya, itu masih open loop-nya saja. Kita harus kalkulasi closed loop-nya dulu. Dapetin G per 1 plus G-nya ini. Ini yang kita plottingkan di sini. Jadi kalau misalnya di sini 1 per S pangkat 3 tambah 3S kuadrat tambah 3S tambah 1. Nah, ini fungsi alih loop terbukanya itu adalah 1 per S pangkat 3 plus 3S kuadrat tambah 3S. Nah, ini awalnya gini. Lalu kita cari awalnya G sama dengan ini. Berarti kalau G per 1 plus G, yaitu jadi yang ini gitu ya. Itu untuk yang metode nomor 1. Terus untuk metode nomor 2. Metode nomor 2, untuk metode nomor 2 itu pertama harus ditentukan nilai K kritikalnya. Jadi nilai K kritikal ini adalah nilai K yang menyebabkan respon output menjadi osilasi berkelanjutan. Kenapa disebut kritikal? Karena ini nilai K yang biasanya ada di, kalau di root locus itu ada di bidang imajiner ya, bukan, ada di aksis imajiner. Jadi yang sudah perbatasan dari left half plane mau ke right half plane, itu nilai K kritikalnya di situ. Jadi nanti kita bisa cari K kritikal itu menggunakan root locus ataupun menggunakan root criterion ya, kalau kita tahu matematisnya dan mudah dihitung tentunya. Nah, kalau sudah tahu nilai K-nya, kita plottingkan responnya. Responnya nanti kita akan lihat ada osilasinya gitu ya. Dari osilasi itu akan ada periode. Nah, periode ini yang nanti harus didapatkan nilainya juga, disebut sebagai periode kritikal atau PCL. Lalu dari sana seperti biasa masuk ke tabelnya. Tabelnya sudah ada. Tergantung kita mau controller apa, kita tinggal masukkan nilainya. Jadi ini saya coba ya. Jadi tadi fungsi alihnya kita ya. Kita coba root locusnya dulu. Root locus dia butuhnya open loop, jadi ini nggak usah, jadi 0. Locus ya. Oke. Nggak usah saya hapus ya. Nah, ini kelihatan. Jadi nanti dia kan ada di sebelah sini ya, yang perbatasannya ke left half plane nih. Jadi kalau saya berikan plot di sini, ini gainnya 9,28 atau mungkin 8,2, 8,5 ya. Tapi kita pakai 9,28 nanti. Kita coba. Ini 1,46. Jadi kita pakai yang 9,28 ini. Kita akan coba plottingkan. Kalau 9,28 G per 1 plus G jadinya 9,28 juga 9,28. Kita berarti kalau ini sudah berosilasi banget, kan tadi sebenarnya udah kelewat ya. Nah, ini kan udah kelewat nih. Kita coba kecilkan angkanya sedikit, yaitu 8,5. Oke, ini lebih baik ya. Dia berosilasi, lama-lama osilasinya hilang, tapi ini ada di kritikalnya gitu ya.
Jadi sembarang aja, periodenya ini sama. Jadi kalau saya ambil di sini, saya ambil 2 titik peaknya gitu ya. Yang pertama adalah 98,5 contoh. 98,5 sampai peak berikutnya. Peak berikutnya ada di sini. 102. 102. Maka PCR-nya adalah PCR-nya sama dengan 102 kurang 98,5. 102 kurang 98 itu 4, 3,5 ya. Jadi PCR 3,5. Terus tadi KCR-nya berapa? KCR-nya kita pakai 8,5. Nah ini nilai KCR-nya udah ada, PCR-nya udah ada. Nanti bisa kita hitung, tergantung mau kontrolernya apa. Mau P saja, atau mau PI, atau mau PID. Bisa kita hitung. Jadi itu yang dua metode Ziegler-Nichols. Dan ini bisa dipakai sebagai awalan ketika akan men-tuning PID. Nah, kalau sudah ada nilai dari sini, itu seharusnya kita tuningnya tinggal sedikit-sedikit saja gitu ya. Angkanya nggak terlalu jauh dari sana. Jadi cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.